Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Adapun yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu masa kejayaan Islam. Pembahasan kita akan awali dari periodisasi sejarah Islam. Menurut Harun Nasution dalam bukunya yaitu yang berjudul Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, sejarah Islam dibagi menjadi 3 periode besar. Yang pertama itu ada periode klasik, yaitu kisaran antara 650 sampai 1250. Periode klasik merupakan periode kejayaan Islam yang dibagi ke dalam 2 fase, yaitu yang pertama fase ekspansi dan integrasi, yaitu kisaran antara 650 sampai 1000. Ya, yang kedua itu fase sintegrasi, yaitu antara tahun 1000 sampai 1250. Kemudian yang kedua itu ada periode pertengahan, ya, yaitu kisaran antara 1250 sampai 1800. Periode pertengahan merupakan periode kemunduran. Periode kemunduran yang dibagi ke dalam 2 fase. Yang pertama itu fase kemunduran antara 1250 sampai 1500. Kemudian fase yang kedua itu fase munculnya ketiga kerajaan besar, yaitu dari 1500 sampai 1800. Yang dimulai dengan zaman kemajuan 1500 sampai 1700 dan zaman kemunduran 1700 sampai 1800 Masehi. Kemudian periode modern yaitu antara 1800 sampai seterusnya atau sampai sekarang. Periode modern merupakan periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaharu Islam. Masa kejayaan Islam terjadi pada tahun 650 sampai 1250. Periode ini disebut dengan periode klasik. Pada kurun waktu itu terdapat 2 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Umayyah dan Kerajaan Abbasiyah. Kerajaan Umayyah memimpin 90 tahun dan Kerajaan Abbasiyah memimpin kurang lebih 500 tahun atau 5 abad. Ya. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Ya. Nah, dari kedua kejayaan Islam ini banyak berkembang bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer. Nah, dari faktor kemajuan di masa kejayaan ini tentu ada yang namanya faktor internal dan eksternal. Nah, di sini faktor internal itu karena yang pertama, kenapa bisa maju? Karena yang pertama konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. Ya. Yang kedua, ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Yang ketiga, Islam sebagai rahmat seluruh alam atau rahmatan lil alamin. Kemudian yang keempat, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Ya. Jadi itu adalah faktor internal dari kemajuan kejayaan pada tahun 650 sampai 1250. Kemudian ada faktor eksternal.
yaitu faktor eksternalnya itu terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain, ya, yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Pengaruh Persia pada saat itu sangat penting di bidang pemerintahan. Selain itu, mereka banyak berjasa dalam perkembangan ilmu filsafat dan sastra. Adapun pengaruh Yunani masuk melalui berbagai macam terjemah dalam banyak bidang ilmu, terutama filsafat. Kemudian, yang kedua, faktor eksternalnya itu adalah ada gerakan terjemah. Pada masa periode klasik, usaha penerjemah kitab-kitab asing dilakukan dengan giat sekali. Pengaruh gerakan terjemah terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum, terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. Ya. Jadi ini adalah faktor internal dan eksternal, ya. Nah, di sini ada etos kerja dalam menggali ilmu pengetahuan dalam masa kejayaan Islam ini. Yang pertama itu adalah melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal. Yang kedua, melaksanakan isi hadis, di mana banyak hadis yang menyuruh kita untuk terus-menerus menuntut ilmu. Ya, seperti di sini kan, harus mencari ilmu ke negeri Sina. Utlubul ilmi walau bisin, ya, tuntutlah ilmu sampai walau ke negeri Cina. Kemudian yang ketiga, mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad. Jadi banyak melakukan pencarian pengetahuan dengan cara berijtihad. Itu banyak berembuk dengan para ahli, ya, ilmu pengetahuan. Kemudian yang keempat, ulama yang berdiri sendiri serta menolak untuk menjadi pegawai pemerintahan. Jadi banyak ulama yang berdiri sendiri, ingin mengembangkan ilmu pengetahuannya. Adapun tokoh-tokoh ilmu pengetahuan pada masa kejayaan Islam itu, yaitu yang pertama ilmu filsafat. Tokohnya itu yang pertama Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rushd, ya. Kemudian dalam bidang kedokteran itu ada Jabir bin Hayyan, Hunain bin Ishaq, Tabib bin Qura, dan Ar-Razi. Kemudian ada dalam bidang matematika yaitu Umar Al-Faruqan dan Al-Khwarizmi. Kemudian ada juga dalam bidang astronomi yaitu Al-Farazi, ya, pencipta astrolog. Kemudian ada Al-Ghatani. Kemudian ada juga Abul Wafa, ya, yang menemukan jalan ketiga dari bulan. Kemudian ada juga Al-Fargoni, ya, itu dalam bidang astronomi. Kemudian ada juga dalam bidang seni ukir, yaitu ada Badar dan Tarif. Kemudian ada juga ilmu tafsir, yaitu ada Ibnu Jarir At-Tabari. Kemudian ada juga Ibnu Atiyah. Kemudian ada juga As-Suda, ya. Kemudian ada juga Muhammad Ishaq dan masih banyak lagi. Kemudian ada juga dalam ilmu hadis, ya, tokohnya itu ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Bajjah, Abu Daud, At-Tirmizi, dan masih banyak lagi, ya. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, banyak sekali tokoh Islam yang memiliki keahlian dalam berbagai bidang ilmu. Namun di sini kita akan membahas biografi 5 tokoh, ya, 5 tokoh di sini. Selanjutnya tokoh-tokoh yang tidak dijelaskan tadi mungkin kita bisa mencarinya di buku-buku pembahasan yang lainnya. Yang pertama, kita akan mengenal biografi Ibnu Rushd, ya. Ibnu Rushd itu nama lengkapnya itu adalah Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rushd. Dia lahir, ya, Ibnu Rushd lahir di Cordova atau Spanyol.
ya pada tahun 520 dan wafat di Marrakech, Maroko pada tahun 595. Beliau menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika astronomi, kedokteran, dan filsafat. Karya-karya beliau antara lain Kitab Bidayatul Al-Mujtahid, ya. Ini kitab fikih yang sering dipakai, ya. Itu karangan Ibnu Rushd, ya. Kitab Bidayatul Al-Mujtahid. Masih ada juga Kulliyat fi At-Tib, itu tentang kedokteran, ya. Kemudian ada juga buku filsafatnya juga, ya. Kemudian Ibnu Rushd berpendapat dalam filsafat dan agama Islam tidak bertentangan. Bahkan Islam menganjurkan para penduduknya untuk mempelajari ilmu filsafat. Itu menurut Ibnu Rushd, ya. Jadi Ibnu Rushd ini kalau di luar itu terkenal, ya, disebutnya Averroes, ya. Kemudian yang kedua itu ada Al-Ghazali, ya. Nama lengkap dari Al-Ghazali itu adalah Abu Hamid Al-Ghazali yang lahir di desa Ghazalah, yaitu daerah Iran Utara, ya, pada tahun 450 Hijriah. Dan wafat pada tahun 505 Hijriah di Tus juga, ya, di daerah Iran. Al-Ghazali dididik dalam keluarga dan guru yang sangat zuhud, atau zuhud itu berarti hidup yang sederhana, tidak tamak terhadap duniawi. Beliau belajar di madrasah Imam Al-Juwaini. Setelah beliau menderita sakit, beliau berhalwat mengasingkan diri dari halayak ramai dengan niat beribadah mendekatkan diri kepada Allah. Dan kemudian menjalani kehidupan tasawuf selama 10 tahun di Damaskus, ya, di Yerusalem, Makkah, Madinah, dan Tus. Adapun juga jasa-jasa beliau terhadap umat Islam, yaitu memimpin madrasah Nijamiyah di Baghdad, mendirikan madrasah untuk para calon ahli fikih, kemudian menulis berbagai buku, ya. Al-Ghazali itu menulis sekitar 288, ya, mengenai tasawuf, teologi, filsafat, dan fikih, ya. Tapi buku yang paling terkenal yaitu adalah Ihya Ulumuddin, ya, yaitu membahas tentang ilmu akidah, ibadah, dan akhlak. Itu yang paling terkenal, Ihya Ulumuddin. Subhanallah, dalamnya juga, ya, sekarang sudah lumayan banyak di bahasa Indonesia, kan, ya. Kemudian ada juga nih dalam bidang filsafat beliau juga menulis buku juga, ya, di sini. Tahafu As-Salafiyah Al-Falasifah, ya. Ini juga tentang konsistensinya terhadap ilmu filsafat, ya. Al-Ghazali merupakan ulama yang sangat berpengaruh di dunia Islam sehingga mendapat gelar Hujjatul Islam, artinya bukti kebenaran Islam. Itu adalah Al-Ghazali. Kemudian yang ketiga itu adalah Al-Kindi. Al-Kindi nama lengkapnya itu Yakub bin Ishaq Al-Kindi, lahir di Kufah pada tahun 805 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 873 Masehi. Al-Kindi termasuk cendekiawan Muslim yang produktif. Hasil karyanya di bidang-bidang filsafat, logika, astronomi, kedokteran, dan ilmu jiwa, ya. Ada ilmu jiwa, ada politik, ada musik, dan ada matematika. Beliau berpendapat bahwa filsafat tidak bertentangan dengan agama karena sama-sama membicarakan tentang kebenaran. Beliau juga merupakan satu-satunya filosof Islam dari Arab, ya. Ia disebut Failasuf Al-Arab, artinya dia itu adalah filsuf
filosof orang Arab satu-satunya. Kemudian yang keempat itu ada Al-Farabi. Al-Farabi nama lengkapnya itu Abu Nasr Muhammad ibnu Tarhan ibnu Uzlah Al-Farabi. Lahir di Farabi ya pada tahun 872 Masehi dan wafat di Damsyik pada tahun 950 Masehi. Beliau keturunan Turki. Al-Farabi menekuni berbagai ilmu pengetahuan antara lain logika, musik, kemiliteran, metafisika, ilmu alam, teologi, dan astronomi. Di antara karya ilmiah yang terkenal ia berjudul Ar-Raya Ahlul Al-Madinah wa Al-Fadilah. Ini membahas tentang pemikiran penduduk negara utama. Ya, itu adalah karya Al-Farabi yang terkenal. Kemudian yang terakhir itu ada Ibnu Sina. Ya. Nama lengkap dari Ibnu Sina itu adalah Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Lahir di desa Absyiana dekat Bukhara. Wafat dan dimakamkan di Hamazan. Beliau belajar bahasa Arab, geometri, fisika, logika, ilmu hukum Islam, teologi Islam, dan ilmu kedokteran. Pada usia 17 tahun, ia telah terkenal dipanggil untuk mengobati Pangeran Samani, Nuh bin Mansur. Beliau menulis lebih dari 200 buku dan di antara karya-karya yang terkenal berjudul Al-Qanim fi At-Tib, yaitu yaitu tentang ilmu kedokteran, dan Asyifa yaitu tentang filsafat dan ilmu pengetahuan. Jadi yang paling terkenal itu ada dua ya. Walaupun Ibnu Sina itu banyak mengarang buku, hampir lebih dari 200 buku. Jadi tokoh-tokoh biografi lain bisa kalian cari di sumber-sumber lain. Di sini kita bahas hanya 5 tokoh besar. Kan tadi kalau kita lihat dari bidang lain pun banyak tokoh-tokoh seperti Al-Khwarizmi ya, dan masih banyak lagi. Mungkin sekian dari pembahasan Ibu. Semoga kalian paham dengan apa yang Ibu bahas. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Salam sehat, tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.